kami tidak mampu jalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap langkah kami, dalam setiap kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak akan pernah berarti apa-apa. Firman-Lah pada pagi hari ini, beracaralah pada pagi hari ini. Biar firman menguatkan kami, memulihkan kami untuk kami kuat menjalani sebuah kenyataan hidup yang Tuhan izinkan terjadi atas kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Silakan duduk semuanya. Shalom. Semangat pagi. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Langsung saja kita buka bersama-sama Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Matius Bapak Ibu. Hari ini dalam perjamuan kudus kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab Matius pasalnya yang keempat. Kitab Matius pasalnya yang keempat Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Di dalam ayat yang ke-1 sampai 11, kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah dapat saya jemput semuanya bisa bangkit berdiri. Kita baca kebenaran firman Tuhan ini dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Wah, ini pekah betul ini ya. Kiranya kerajaan Allah semakin dekat kepadamu. Haleluya. Karena Alkitab mencatat barang siapa memberikan segelas saja air minum kepada hambaku, ia sudah mendapat upahnya. Haleluya. Di dalam Matius pasal 4 ayat 11 ayat 1 sampai 11, saya membaca yang ganjil, saudara membaca yang genap. Nanti kita baca bersama-sama ayat 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu ini menjadi roti. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bersama-sama, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Bahwa sesungguhnya apa yang kita baca hari ini, bahwa di sana ada iblis dan ada juga Tuhan Yesus pada saat itu yang terjadi di padang gurun. Berbicara padang gurun Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih adalah berbicara sebuah kesukaran. Berbicara padang gurun adalah berbicara sebuah masa-masa tidak enak, masa-masa krisis. Berbicara padang gurun adalah masa-masa paceklik. Berbicara padang gurun adalah masa-masa suram. Dan itulah yang dihadapi oleh Yesus. Alkitab mencatat maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Untuk dicobai iblis. Saudaraku, bahwa sesungguhnya iblis datang untuk apa? Membunuh dan membinasakan. Iblis datang menghancurkan masa depanmu. Iblis datang untuk menghancurkan kehidupanmu. Iblis datang mengerongrong setiap kehidupanmu. Iblis datang supaya Anda dan saya tidak dekat lagi kepada pencipta yang bernama Yesus. Iblis datang untuk menghancurkan setiap rencanamu. Iblis datang untuk menghancurkan rumah tanggamu. Iblis datang supaya menghancurkan setiap kebangunan rohanimu.
Itulah pekerjaan iblis, karena dia datang untuk membunuh dan membinasakan. Supaya apa Bapak Ibu? Janji Tuhan itu, kehidupan kekal itu tidak terjadi atasmu dan atasku. Jadi kalau Anda mulai malas-malas dalam ibadah, itu iblis sedang engkau biarkan berkuasa atas hidupmu. Kalau engkau malas berdoa, engkau sedang membiarkan iblis berkuasa atas hidupmu. Kalau engkau terlalu sibuk mengurusi pekerjaanmu, tidak ada lagi penyembahan, tidak ada lagi persekutuan, engkau sedang membiarkan iblis merusak kehidupanmu. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya Alkitab jelas mencatat bahwa iblis datang untuk membunuh dan membinasakan Anda dan saya. Dia kasih Anda pekerjaan, dia kasih Anda job, dia kasih Anda usaha. Tetapi Anda, saudaraku, habiskan waktu, semuanya menghabiskan untuk mencari makan dan minum. Anda lupa sesungguhnya bahwa siapa yang mengirimkan orang datang ke warungmu, siapa yang mengirimkan berkat datang ke rumahmu, siapa yang kasih pekerjaan kepadamu, siapa yang kasih perusahaan kepadamu, bukankah dia pencipta yang menciptakanmu, yang sampai hari ini dia menolongmu dan menyertaimu? Sebenarnya dia sering bertanya kepadamu, Charles Manurung, kenapa engkau terlalu sibuk mengurusi pekerjaanmu? Padahal aku yang kasih kerjaan itu kepadamu. Siapa yang kirim klien kepadamu? Siapa yang kirimkan bos kepadamu? Siapa yang memperkenalkan itu kepadamu? Bukankah itu caraku? Saudaraku, seringkali kita lupa kalau ada orang datang ke warungmu, bukankah Tuhan yang mengirimkan berkat itu kepadamu? Kalau ada orang lain, saudaraku, yang mungkin membangun hubungan denganmu dan dia kasih kerjaan kepadamu, bukankah itu rencana Tuhan atas hidupmu? Inilah yang kita sering lupa. Akhirnya orang berusaha mencari makan dan minum, dan akhirnya juga lupa kepada penciptanya. Itulah pekerjaan iblis. Kalau hari-hari ini perjalananmu sekian tahun, engkau bangun Bapak Ibu untuk mencari makan dan minum, bisa saja engkau memang banyak duit. Bisa saja engkau sudah bisa beli sepatu, bisa saja engkau sudah beli cincin, bisa saja engkau sudah beli jam tangan, bisa saja engkau mungkin sudah kredit motor, lama-kelamaan engkau sudah bisa beli kredit mobil, lama-kelamaan engkau sudah bisa beli rumah, dan akhirnya engkau punya segalanya. Tetapi hatimu mengalami kekeringan, tetapi hatimu mengalami kehampaan. Berapa banyak orang-orang di luar sana, dari kasat mata mereka sukses, dari kasat mata mereka menjadi orang luar biasa. Orang mengatakan hebat si Anu itu, masih muda tetapi sudah diberkati. Tapi pernahkah engkau tahu hatinya? Ia sedang mengalami kehampaan, ia sedang mengalami kekeringan. Sebab orang tanpa Yesus tidak bisa hidup. Kalaupun dia bisa hidup, saudaraku, bukan Tuhan yang berkuasa atas hidupnya, iblis yang berkuasa. Yang ada nanti adalah muncul kedagingannya, yang ada adalah nanti muncul kesombongannya, yang ada nanti muncul egonya. Kamu belum kenal siapa saya? Wih. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kalau Anda temukan orang-orang di luar sana seperti itu, saya mau katakan kepada Anda, iblis sedang dibiarkan berkuasa atas hidupnya. Dan inilah Bapak Ibu yang terjadi pada saat itu, apa gerangan yang terjadi kepada Yesus. Yesus tidak membiarkan iblis menguasai hidupnya. Perhatikan baik-baik, ada 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus. Perhatikan baik-baik, ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Apa dikatakan? Setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudaraku yang kekasih, ini berbicara tentang perut ini sedang kosong. Biasanya kalau perut kosong bisa Anda berpikir normal. Tidak bisa. Kalau perut kosong, saudaraku yang kekasih, bisa Anda diajak penginjilan dan pelayanan. Sulit. Dan pada saat itu Bapak Ibu, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Terus.
Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Terus, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kembali ayat 3. Kembali ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pertanyaan saya Bapak Ibu, Yesus bisa tidak menjadikan batu itu menjadi roti? Sangat bisa. Saudaraku, pencobaan yang paling hebat adalah ketika engkau mampu melakukannya, tetapi Tuhan bilang jangan lakukan. Itu sesuatu yang sangat sulit kita lakukan. Betul apa betul? Betul. Engkau mampu melakukannya, tetapi Tuhan bilang jangan. Engkau mampu beli mobil yang baru, tapi Tuhan bilang jangan. Engkau mampu beli motor ninja yang baru, tapi Tuhan bilang jangan. Itu tidak mudah Pak, karena engkau punya. Tuhan mampu jadikan batu menjadi roti, tapi Tuhan bilang jangan. Kondisi pada saat itu, Yesus sedang lapar. Kalau Yesus pada saat itu kenyang, ya gampang aja toh. Betul enggak? Tapi kondisi lapar. Saudaraku yang kasih, ia bisa menjadikan batu itu menjadi roti. Tapi dia tidak lakukan. Banyak keperluan lain yang Tuhan minta kepadamu untuk engkau lakukan. Mungkin ada yang mau berniat Bapak Ibu Saudaraku beli A, beli B, dan beli C. Tapi ketika Tuhan bilang begini, Pak Yodi, bantu orang itu. Ngapain? Aku benci sama dia. Tapi Tuhan tetap bilang, lagi naik motor, terniang suara itu, Yodi bantu orang itu. Bantu ponakanmu itu. Sudah jelas kau lihat itu memang dia membutuhkan. Tapi Pak Yodi bilang, enggak. Dia lagi pun Tuhan berbicara. Lagi buang air, bantu orang itu. Bayangkan lagi buang air, tapi terniang suara itu. Untuk kepada Yodi, untuk bantu orang itu. Aku ini kan mau beli motor baru. Saudaraku yang kekasih, kalau engkau mengerti firman ini, kalau engkau tidak membiarkan iblis berkuasa atas hidupmu, maka apa yang kau lakukan, engkau pasti bantu orang itu. Tapi kalau engkau biarkan iblis berkuasa atas hidupmu, maka yang berkuasa apa? Daging. Seringkali perjalanan pelayanan kita, seringkali perjalanan kehidupan kita, daging kita lah yang berkuasa. Secara tidak langsung Anda dan secara tidak sadar membiarkan iblis berkuasa atas hidup Anda dan saya. Bukan lagi Yesus. Seandainya Yesus pada saat itu dalam masa pencobaan itu, ini berbicara manusia seperti Anda dan saya pada saat Yesus dicobai. Ini bukan hal yang gampang, Pak. Ketika engkau mengerti panggilanmu sebagai anak Allah, itu bukan hal yang mudah. Karena Yesus berkata, barang siapa mau ngikut aku, harus menyangkal diri dan mikul salib. Ingat ayat itu. Ketika engkau duduk, ingat ayat itu. Ketika engkau berdiri, ingat ayat itu. Ketika engkau bangun pagi, ingat ayat itu. Ketika engkau dapat pekerjaan, ingat ayat itu. Ketika engkau sukses, ingat ayat itu. Ketika badanmu bertambah naik, perutmu ke samping, kiri dan belakang, ingat ayat itu. Ketika cincinmu berderet, ingat ayat itu. Ketika kau sudah mulai di atas dan mulai terkenal, ingat ayat itu. Barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal diri dan mengikut aku. Gampang enggak ngikut Yesus? Gampang enggak? Enggak mudah, Pak. Tidak segampang yang kau bayangkan ngikut Yesus. Harus tersayat-sayat hati ini.
Harus dirobek hati ini. Yesus pada saat itu Bapak Ibu dicobai. Ia mampu menjadikan batu itu menjadi roti. Tetapi Tuhan Allah bilang, ada firman berkata N4 tadi. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, seringkali kita jatuh khususnya di poin ini. Pencobaan tentang makan dan minum. Semua kan Pak Pendeta, orang kan butuh makan dan minum, betul? Semua kan orang butuh yang namanya, apa tadi malam saya bilang? Sandang, papan, dan pangan, betul? Anda butuh rumah, Anda butuh kendaraan, Anda butuh tempat usaha, Anda butuh makan, semua itu kita butuhkan. Kita butuh pakaian, betul? Tetapi dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Seringkali kita terjatuh dalam masalah hal-hal yang seperti ini. Akhirnya kita Bapak Ibu, karena masa krisis, masa-masa kelaparan, kita mengambil jalan pintas. Kita mengambil jalan yang tidak benar. Kita mengambil cara-cara yang tidak baik. Kita pinjam sana, pinjam sini. Kita ngutang sana, ngutang sini. Kita nipu sana, nipu sini. Berdagang dengan cara yang salah. Berdagang dengan menipu orang lain. Hanya gara-gara tentang makan dan minum. Hanya gara-gara ingin memuaskan hasratmu supaya engkau dapat berkat banyak. Inilah yang paling berbahaya. Yesus diperhadapkan tentang makan dan minum pada saat itu. Tetapi dia menang dalam hal itu. Siapapun Anda Bapak Ibu, bisa saja masa-masa sekarang ini tentang makan dan minum orang bisa banyak jatuh di dalam dosa. Bisa banyak jatuh dan iblis yang berkuasa. Sudah tidak ada lagi beras di rumah. Sudah tidak ada lagi bayar kontrakan, dagangan tidak laku, mulai stres, HP orang pun tinggal engkau tilup. HP orang tinggal, kau bilang itu berkat Tuhan. Puji Tuhan, tinggal HP-nya, berarti Tuhan izinkan. Itu kan kebodohanmu. Kemarin saya makan di Padang Bapak Ibu Saudaraku, buka puasa saya di sana, di Padang situ. Tahu salah seorang makan di salah satu meja di samping saya, ketinggalan HP-nya. Dan si mbaknya itu manggilnya, Mas, 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 pelan betul suaranya, padahal badannya gede. Mas, gitu kan enak kan gitu, percuma badanmu gede, kan gitu. Mas, mana dengar? Mas, kebetulan tukang parkirnya juga suaranya pelan. Apa? Masnya, apa? Kan sudah bisa, mobil kan lewat. Saya tanya, kenapa Mbak? HP-nya tinggal katanya. Tapi sudah terlalu jauh orangnya. Saudaraku, saya mau katakan kepada Anda. Kalau itu terjadi di rumahmu, di warungmu, di tokomu, di tempatmu, pertanyaannya, ketika engkau masa-masa kering dan tidak ada lagi engkau makan, bahkan engkau tidak lagi duit, pertanyaan saya, engkau ambil enggak HP itu? Dan ketika orangnya tanya, apa jawabanmu? Ada atau tidak? Ini bukan hal yang gampang. Dicobai masa-masa krisis, dicobai masa-masa paceklik, dicobai masa-masa kering, bukan hal yang mudah. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya memulai awal-awal puasa, melatih puasa, ketika saya saudaraku sudah haus dan lapar, rasanya saya mau buka. Dan seringkali juga awal-awalnya saya gagal dalam hal itu. Sudah biasanya orang memulai puasa itu enggak enak Bapak Ibu. Enggak enak. Orang minum es, rasanya nikmatnya, rasanya mau jalan di sini. Orang ketika ada masa Indomie, cacing ini pun bunyi. Kelucuk. Kenapa? Karena lapar.
Sering enggak Pak Pendeta gagal dalam masalah puasa dulu? Sering. Dulu. Kalau Anda enggak pernah melatih dirimu puasa, Anda bukan orang Kristen yang kuat Bapak Ibu. Enggak. Anda ketika dicobai nanti akan jatuh. Kenapa? Betapa pentingnya kita berpuasa. Yesus pada saat itu sebelum memulai pelayanan, dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Ketika Anda memulai pekerjaan di perusahaanmu, ambillah puasa. Ketika engkau apapun yang kau hadapi, ambillah puasa. Siapapun Anda, ambil puasa. Betapa pentingnya berpuasa itu. Supaya Anda tidak rakus, supaya Anda tidak tamak. Supaya Anda tidak angkuh dan sombong. Makanya Yesus dilatih dulu berpuasa. Menahan rasa lapar, menahan kedagingan. Saya ketika memulai saudaraku, mengikut Tuhan itu dilatih berpuasa. Kadang-kadang saya nyuri Bapak Ibu, ketika tidak ada orang aku minum. Minum. Masih puasa kah? Masih. Saya ikut puasa juga. Di situ nimbrung sama-sama makan. Puasa kah kamu? Puasa. Minggu depannya lagi. Puasa Charles kamu puasa? Puasa Bu. Padahal aku tidak puasa, sudah minum karena ndak kuat. Ayo yang di tempat ini, setiap hari Sabtu ada ndak Anda puasa? Atau ketika kita dulu acara puasa, kita buat di sini buka bersama, Anda puasa apa ndak? Tapi ikut nimbrung makan. Saudaraku, ingat baik-baik, ketika engkau mengambil keputusan berpuasa, itu bukan kepentingan untuk keuntungan orang lain, itu untuk keuntunganmu pribadimu. Dilatih, tahap bertahap, proses demi proses engkau dilatih. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, saya sudah pernah puasa 40 hari. Kalau puasa saudaraku, itu 3 hari 3 malam tidak makan, itu biasa buat saya. 7 hari 7 malam puasa, tidak makan, tidak minum, itu biasa buat saya. Cacingku pun sudah terbiasa. Kenapa? Karena dilatih. Allah bisa karena biasa. Tapi percayalah, untuk apa Anda berpuasa? Sebenarnya untuk melatih dirimu sendiri. Mengapa? Karena ada iblis di sekitar kita Bapak Ibu yang sedang mau menghancurkan hidup kita, yang sedang mau menghancurkan rumah tangga kita, yang sedang mau menghancurkan karir kita, yang sedang menghancurkan masa depan kita. Karena Alkitab mencatat masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan berikan masa depan itu kepadamu, tapi iblis bisa menggagalkanmu karena engkau biarkan si iblis berkuasa atas perjalanan hidupmu. Makanya Bapak Ibu, kalau orang suka pindah-pindah kerja, itu tidak ada masa depan itu. Tidak ada masa depan. Nanti kerja sini, lompat lagi. Kerja sini, lompat lagi. Lompat kerja sini, lompat lagi. Itu dia seperti cacing kepanasan. Anda harus siap diperintah. Harus tunduk kepada aturan. Percayalah ketika engkau ikutin aturan main perusahaan itu. Ketika engkau loyal dalam perusahaan itu dan jadi pendosa Pak di situ, bukan perusahaanmu yang mengangkat engkau, tetapi Tuhan mampu mengambil cara untuk mengangkat engkau lebih naik dan lebih tinggi. Siapa yang menggerakkan bos menaikkan jabatanmu? Siapa yang menggerakkan bos menaikkan gajimu? Siapa yang membuat engkau ada di posisi itu? Bukankah Dia yang mengatur segala sesuatunya? Makanya kalau Anda bekerja dalam satu pekerjaan, tunduklah dalam aturan itu. Percayalah, promosi Tuhan itu sangat luar biasa. Tapi kalau engkau sudah diatur, tidak bisa diatur lagi. Aduh, gajinya kecil. Saya mau katakan begini, tidak ada langsung gaji besar. Betul? Betul?
Saya dulu Bapak Ibu di Makassar, gajiku itu 150. Tukang servis AC. 150. 150 gaji saya di Makassar. Bawa mau saya lagi yang nyetirnya, saya lagi helpernya, yang ngangkat-ngangkat embernya itu. Ya Pak Yodi ya? Pak Yodi kan sudah pernah. Yang ngangkat-ngangkat embernya, ngangkat-ngangkat talangnya. Makanya kota Makassar itu dulu ku hafal semua tuh gagangnya itu. 150 gajiku. Dulu celana jeans itu harganya 15.000. Oh Tuhan tolong, terima kasih aku bisa beli celana jeans satu. Di kota Makassar. Itu tahun 2001. 2000, ya mungkin tahun segitu. 150 gajiku. Perjalanan Bapak Ibu, saya sebagai dosen Bapak Ibu, gajiku berapa? 1.500.000, ijazah S2. 2. Tadi 1 ya? 2. Gaji 1.500.000 Pak Ali. Kos saya di Jalan Sutomo, di Gang 8 itu, di belakang Kimia Farma. Itulah tempat kosku, 1 bulan 400.000. Kalau Anda dulu kenal namanya tukang nasi goreng di dekat Mama Bread itu yang ada gardu listrik itu, itulah tempat makanku setiap malam. Mengapa? Karena supaya irit hidup ini. Tiap malam saya makan nasi goreng, tiap malam makan nasi goreng. Untung enggak kolesterolan. Nasi goreng, dulu itu tuh nasi gorengnya 6.000 satu porsi. Kalau sekarang sudah 12-13.000. Tapi saya dengar Pak Leknya sudah meninggal. Karena sakit katanya. Karena pernah saya bawa anak saya ke sana. 1.500.000 gaji saya sengajar. Ijazah S2. Saya bilang, ijazah S2. Capek aku kuliah. Ijazah S2. Gajinya 1.500.000. Tapi aku belajar setia. Aku belajar terus memberikan yang terbaik. Percayalah, promosi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Asalkan kau sabar dalam kesetiaanmu. Amin. Amin. Bayangkan 1.500.000 uang kos 400. Tinggal sisa berapa? 1.100.000. Belum lagi dipotong persepuluhan. Per sebulan berapa? 1.500.000? 150. Berarti tinggal sisa berapa? 935. 935 tinggal di Samarinda, Bapak Ibu Saudaraku. Itu sangat menyedihkan. Pak Pendeta, adakah bisa Pak Pendeta nabung setiap bulan? Awalnya tidak. Karena gajian habis. Gajian habis. Gajian habis. Tidak bisa buat apa-apa. Tapi kesetiaanku Tuhan perhitungkan. Ketaatanku Tuhan perhitungkan. Dan percayalah orang yang setia dan taat. Tuhan akan berkata, tempat bukan di situ. Aku akan mengangkat engkau lebih lagi. Aku akan membuat engkau lebih besar lagi. Amin. Mengapa? Karena ditemukan kesetiaan dalam dirimu. Sama jemaat, kalau lompat-lompat bertumbuh enggak? Sebentar di gereja ini sakit hati, pindah lagi. Sebentar di gereja ini enggak enak musiknya, pindah lagi. Sebentar di gereja ini pindah laku. Bapak gembalanya itu kalau khotbah buat ngantuk aja. Nguapku, bapak gembalanya khotbah 3 jam, doa 1 jam, nguapku juga 1 jam. Pindah. Jemaat yang suka pindah-pindah, lompat. Itu sama seperti pohon mangga. Engkau tanam di pot 1, engkau pindahin ke tempat B. Engkau 3 bulan engkau pindahin lagi. Setengah tahun engkau pindahin lagi. Bertumbuh dengan baik enggak? Oh, bahasa Jawanya, kuntetan. Ngerti orang kuntetan? Hah? Kecil. Sama halnya saya. Makanya diperlukan berpuasa. Supaya apa? Iblis tidak menguasai hidupmu. Kamu kan punya skill, kamu punya kemampuan. Keluar aja dari situ. Keluar aja dari situ. Keluar aja. Ada yang tempat lebih bagus. Aduh.
Saudaraku, dengarkan baik-baik. Yesus melatih dirinya dan dicobai masalah tentang makan dan minum. Makanya hari ini Bapak Ibu, jangan sampai Anda terjatuh dalam masalah tentang makan dan minum. Lompat ayat yang selanjutnya. Terus, 2 poin saja sebagian, padahal ini 3 poin. Ya, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mematang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Terus, ini tidak perlu saya jelaskan. Next. Terus, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Terus, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ada tertulis, baca, buka. Ya, buka. Maka berkata Yesus kepadanya, nyala, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kembali ayat 9. Saudaraku yang kasih, ada tawaran-tawaran dunia yang sedang ditawarkan kepadamu. Betul? Betul? Apalagi Anda punya banyak relasi, apalagi Anda punya banyak teman, apalagi Anda punya banyak hubungan dengan orang banyak. Bisa saja dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dalam bisnismu berbuat curang. Makanya saya pernah berkata kepada banyak orang dan kepada jemaat, saya kalau mau kaya raya, kaya betul saya. Benar. Kalau saya mau kaya raya, kaya betul saya. Tapi dengan cara apa? Mainnya semuanya black market. Dengan cara jual beli yang tidak benar. Ada begitu banyak peluang di depanku yang iblis tunjukkan kepadaku. Seperti Alkitab ini. Dikatakan, naiklah ke atas gunung itu dan lihatlah sekelilingmu. Sejauh matamu memandang, itu semua punyamu. Akan kuberikan kepadamu. Saudaraku yang kekasih, apa gerangan yang terjadi? Kenapa mati ini? Error. Puji Tuhan, itu tanda sudah mau selesai. Saudaraku, bahwa sesungguhnya tawaran-tawaran dunia itu begitu banyak. Anda dan saya di sampingmu, di kirimu, di depanmu, di belakangmu. Ada banyak cara memberkatimu. Tapi dengan cara itu belum tentu dengan cara yang benar. Belum tentu dengan cara yang benar. Belum tentu dengan cara yang benar. Berapa banyak tawaran datang kepada saya untuk ngambil Bapak Ibu barang dari dengan cara yang tidak benar. Itu keuntungannya lebih tinggi. Itu keuntungannya lebih besar. Bisa 3-4 kali lipat keuntungannya. Tetapi saya katakan nehi merencana ketumbare. Artinya tidak untuk hal itu. Ketika engkau diperhadapkan tentang hal ini Bapak Ibu, apakah engkau kuat apa tidak? Apakah engkau kuat apa tidak ketika diperhadapkan dengan tawaran? Bro, kerjakanlah ini, tapi begini ya. Caranya tidak benar. Merugikan orang lain. Apakah engkau lakukan apa tidak? Saudaraku, itu bisa saja terjadi atasmu. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Di samping kita, muka kita, di sekitar kita, ada saja peluang-peluang yang bisa membuat kita kaya, tetapi dengan cara yang tidak benar. Ada saja engkau buka rumah makan, tapi orang bilang, sis, poinem, mau kau kaya, warungmu laris, sini.
Mulailah saudaraku yang ngasih, apa syaratnya Bude? Bawa ayam yang 30 warna. Bayangkan cari ayam 30 warna di mana itu? Dibawa ayam ini. Mulai Bapak Ibu diikat, bawa juga pinang. Warnanya, warna pinang ini sudah semuanya kuning. Berapa biji Bude? Bawa 15. Bawa juga sirih. Bawa juga rokok, gudang garam merah. Buat apa Bude? Hantu yang ngerokok. Mulailah dikemas. Anda ikut di situ di ruangan tertutup itu. Mulailah Bude membacakan mantranya. Dipanggillah, sini kamu, Tono. Kamu mau kaya? Iya Bude. Mau warung mau laris? Iya Bude. Ini nanti keris ini tanam di situ. Di depan samping warungmu. Dan kamu sini, dikumat-kumatlah nih siri ini. Baru sini kamu, dibursikin. Tahu dibursikin? Disemprotin pakai ludahnya itu. Bodoh enggak Anda? Bodoh enggak? Bisa enggak kaya Anda dengan cara itu? Bisa. Karena pakai pelaris. Pakai pelaris. Tetapi langsung dia bilang begini. Tapi ada syaratnya. Nah itu dia. Ada syaratnya. Setiap Anda minta guna-guna atau apapun, pelaris ada syaratnya. Kenapa Pak Pendeta tahu? Dulu sebelum Anda berdukun, 28 dukunku. Dulu saya punya dukun, bagaimana bisa punya ilmu pelet. Orang lain sekali lirik begini, main mata begini, langsung dia tertarik sama kita. Itu baru yang pertama. Kalau kita langsung sidu, langsung tertarik dia sama kita. Padahal kita tidak punya apa-apa. Belumlah kita main sentuh begini, pukul begini. Dek, cantik sekali kau. Langsung tertarik dia sama kita. Ada lagi ilmu yang apa? Kalau kita kentutin, langsung tertarik dia sama kita. Saudaraku, saya sebelum Anda berdukun, saya sudah lama hidup dalam perdukunan. Saya tahu persis semuanya ada syarat. Kalau Anda seperti ini, bukankah engkau membiarkan iblis berkuasa atas hidupmu? Jalan yang benar adalah ketika warungmu sepi, ketika daganganmu tidak laris, ketika engkau mungkin tidak mendapatkan omset, tanya dirimu, apa yang kurang dalam daganganku ini? Kalau engkau buat keripik, kenapa tidak laku? Kalau engkau buat kacang, kenapa tidak laku? Coba tes dulu. Engkau saja makannya begini. Mau bagaimana laku? Makanya kalau Anda mau berdagang, keripik singkong atau apapun itu, bagikan dululah sebagai tester. Siapa mau kau bagi? Bagi ke keluarganya Andre, bagi keluarganya Pak Andik, bagi keluarganya Pak Yodi, bagi keluarganya Bu Ripka, bagi keluarganya Meti, bagi keluarganya Pak Irawan, bagi keluarganya Pak Ali, dibagi. Jangan pernah rugi. Karena mereka nanti yang akan mencoba semuanya itu. Dari antara semuanya, Anda boleh tanya, gimana rasanya? Kalau Anda tanya saya, pasti ku katakan apa adanya. Saya itu orangnya begitu. Karena berapa kali saya makan di rumah makan, kalau ndak enak, ku bilang ndak enak. Kalau ndak enak, mahal lagi. Ngomong saya, serius. Serius, makanya kalau ada rumah makan Bapak Ibu baru buka, saya ndak enak makanannya, mahal lagi, itu saya langsung ngomong. Ibu langsung bilang, jangan, dicubit-cubit pantat saya, jangan ngomong, jangan. Saya ngomong, langsung saya bilang gini, Mbak, makananmu ini ndak enak dan mahal lagi, ini kali yang terakhir aku kesini. Itu saya. Makanya ketika Anda bagikan tester itu kepada teman-temanmu, bilang begini, Mbak, Mas, katakan sejujurnya ya. Jangan ada dusta di antara kita. Karena itu demi kebaikan jualanmu. Jangan pernah merasa rugi membagikan itu. Amin.
Tapi kau, Tuhan, kenapa tidak laku daganganku ya? Kenapa sepi ya Tuhan? Karena orang yang makan, ketika makan matanya begini. Tapi ketika mereka makan, matanya terbuka, senyumnya senyum Pepsio dan Cipta, dan wih, gurihnya, ini yang kucari. Promo yang paling cepat itu adalah mulut orang. Tapi kalau tidak enak masakanmu, itu juga akan lebih cepat. Jangan kau beli itu kodong, kata orang Sulawesi. Kenapa? Ih, asinnya itu makanannya, darah tinggian kau nanti. Begitu. Jangan rugi sebagai tester. Makanya kalau orang Cina, Bapak Ibu, membuka rumah makan, dia undang dulu banyak orang. Betul enggak? Betul enggak? Untuk apa? Menguji coba. Kalau orang Batak merasa rugi dia. Udah berapa piring nanti dimakan itu? Habis lagi itu, berapa untungnya? Tidak ada lagi. Kalau orang Cina, perhatikanlah orang Cina buka rumah makan atau apapun itu. Dia undang semua teman-temannya, keluarganya. Itu semua dikasih free. Untuk apa? Tester. Gimana? 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 Kok? Mantap enggak kok? Diharapkan berbicara sejujurnya. Jangan ada dusta. Jadi jangan tanya Tuhan kenapa ada laku? Introspeksi dulu. Bercermin dulu. Tanya dulu, rasa dulu. Kalau saya Bapak Ibu masak, makananku semua aku bilang enak. Tapi belum tentu anak-anak saya mau makan. Serius, karena saya ini hobi masak. Dari kecil saya sudah terlatih masak. Apalagi ketika saya mulai SMA, saya masak sendiri. Saya ini orang rantau. Masak sendiri. Masak nasi goreng itu saya tutup mata saya. Maksudnya tutup mata bukan begini, bukan. Ngelempar-lempar aja itu garam, lempar. Kayaknya sudah feeling gitu loh. Itu saya. Makanya di rumah itu yang sering masak siapa? Saya. Tapi ketika ku makan masakan itu, enaknya luar biasa. Tapi anak saya, ketika makan sama ibu, belum tentu enak. Kalau menurut saya enak, menurut orang lain belum tentu. Kenapa tidak dimakan masakannya papi? Tidak enak. Terpaksa yang ngabisin siapa? Yang masak. Yang masak. Sayalah satu-satunya pemasak yang mau makan makanannya sendiri. Banyak orang yang hobi masak, tapi tidak suka masakannya sendiri. Dia yang lihat gini sudah mual perutnya. Saya, kalau tidak ada yang makan, ku makan itu ku habisin. Kembali lagi Bapak Ibu, jangan biarkan iblis menguasai hidupmu tentang kehidupan yang kau lihat di sekitar kanan dan kirimu. Bekerjalah dengan jujur. Submitlah, tunduklah dalam aturan main. Percayalah, ketika engkau biarkan Tuhan mengambil alih seluruh hidupmu, Dia akan mengangkat engkau lebih tinggi dan lebih tinggi. Dan Tuhan akan mempromosikan engkau, dan Tuhan akan menjadikan engkau hebat dan luar biasa. Dan akhirnya engkau melihat janji Tuhan digenapi. Dan jangan kau biarkan iblis berkuasa atas hidupmu. Karena iblis itu datang untuk menghancurkanmu, mengagalkanmu, dan merusakmu, dan membunuhmu. Akhirnya engkau tidak punya masa depan. Dan percayalah, biarkanlah Tuhan dalam masa-masa proses ini Tuhan izinkan terjadi. Tapi engkau tetap belajar setia. Terus dan terus semakin dekat dengan Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi atas setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Dan pencobaan apapun yang kau hadapi, percayalah pencobaan itu tidak melebihi kekuatan Anda dan saya. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin.